Shalom, Bapak Ibu Saudara semua bersukacita, bertemu lagi kita sama-sama beribadah online dengan segala kemurahan Tuhan, segala anugerah Tuhan. Saya berdoa Bapak Ibu sedang dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang semakin sungguh-sungguh mencari Tuhan. Tahukah Bapak Ibu apa tujuan Tuhan membawa kita ke padang gurun? Seperti yang kita lihat hari ini, corona ini seperti padang gurun ya, pas-pasan. Semua orang sedang mengeluh, ekonomi sedang lemah. Pas-pasan, wah serba pas ya, kayak di padang gurun orang Israel pas-pasan. Roti mana hanya segomer untuk satu hari, berarti pas-pasan gitu ya. Oh mungkin air kurang juga di padang gurun. Mungkin hari ini kita merasa ya, kenapa kok ekonomi kita melambat seperti padang gurun, sedang pas-pasan gitu ya. Atau toko kita mungkin nggak seramai dulu ya. Apa tujuan Tuhan membawa kita kepada padang gurun? Atau padang gurun itu seperti dalam tekanan ekstrim, panas luar biasa. Kalau malam dingin luar biasa, maka itu padang gurun kenapa kok semua pasir? Karena setiap benda yang ada di situ hancur. Karena siang panasnya luar biasa, malam itu dinginnya luar biasa. Karena itu semua hancur, jadi cuma serpian. Maka itu orang kalau lewat padang gurun itu sangat ketakutan, takut kehabisan air. Apa waktu malam takut kedinginan. Padang gurun ini juga berbicara tentang ancaman. Di situ ada binatang yang berbahaya seperti ular, seperti kalajengking yang begitu bahaya, bisa membuat kita mati seketika. Orang Israel lewat padang gurun. Mungkin hari ini ancaman kita adalah COVID-19 ya. Ancaman kita takut keluar, kita dalam tekanan, kita seperti di penjara di rumah. Seperti padang gurun. Hari ini kita harus sadar, kenapa Tuhan membawa kita ke padang gurun? Apa tujuan Tuhan? Dan percayalah Tuhan masih pegang kendali dalam hidup kita. Apa tujuan Tuhan membawa kita ke padang gurun? Kita buka bersama-sama Ulangan 8 ayat 2 sampai 4. Ya, Ulangan 8 ayat 2 sampai 4. Saya bacakan buat Bapak Ibu. Ulangan 8 ayat 2 sampai 4. 2. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. 3. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. 4. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Yang pertama, apa tujuan Tuhan membawa kita ke padang gurun? Serba papasan, serba ada ancaman, serba dalam tekanan. Yang pertama, untuk merendahkan hati kita. Ya, kalau hari ini mungkin kita sudah terbawa, tergoda dengan mungkin hari ini kita diberkati luar biasa, kita sampai lupa Tuhan. Hari ini padang gurun ini membuat kita merendahkan hati kita. Ingat Tuhan lagi. Manusia ini suka lupa. Bapak Ibu pernah nggak lupa nama orang? Papasan gitu ya. Lupa namanya siapa gitu ya. Lupa kunci. Nenek suka lupa taruh kacamata di atas kepala. Saya berdoa bapak-bapak jangan sampai lupa punya anak dan istri ya. Jangan sampai lupa rumah gitu ya. Sampai lupa rumahnya di mana, nggak tahu pulang. Banyak orang kalau sudah diangkat Tuhan, itu kita sampai lupa Tuhan. Padang gurun membuat kita sadar, rendah hati. Kalau tanpa Tuhan kita bukan apa-apa. Bapak Ibu, COVID-19 ini menunjukkan bahwa tanpa Tuhan kita ini tidak berdaya. Semua di dunia ini bisa berhenti. Karena itu jangan taruh hati kita di dunia, pasti kita kecewa. Ayo taruh hati kita di Tuhan. Kalau di sorga sana bersama Tuhan, Tuhan sendiri akan melindungi kita di dunia dan membawa kita sampai ke sorga. Karena itu
Bapak Ibu, yang pertama proses kayak COVID-19 dalam padang gurun. Pak, kok saya dalam tekanan ya Pak? Pak, kok saya dalam keadaan pas-pasan? Yang pertama untuk merendahkan hati kita. Dalam Ulangan 8 ayat 17-18, dalam perikop yang sama dikatakan, jangan sampai kamu lupa dan berkata, kekuasaanku yang membuat aku ini kaya. Tanganku inilah yang membuat aku kaya. Jangan lupa, kekuatan itu dari Tuhan. Hari ini kalau Bapak Ibu pengen kekuatan, kok merasa lemah, Tuhan saya kok lemah, Tuhan saya kok sedih, saya kok susah, ayo ikuti ibadah online seperti ini. Datang pada Tuhan. Daripadanya lah kekuatan kita, daripadanya lah kebesaran, kekuasaan untuk mengokohkan segala sesuatu. Bapak Ibu, saya berdoa, Bapak Ibu yang pertama sadar ya, apa tujuan kita masuk padang gurun, yaitu COVID-19 ini. Tujuan Tuhan, ya, ini kan atas izin Tuhan juga. Tujuan Tuhan merendahkan hati kita, mengandalkan Tuhan saja. Ayo kita andalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan. Manusia ini memang mengecewakan, ya. Mungkin hari-hari ini kita berharap sama seseorang untuk nolong kita, ekonomi kita. Ternyata orang itu juga susah. Kita nggak tahu mau minta tolong ke siapa. Ayo kita datang pada Tuhan. Andalkanlah Tuhan. Aku mengandalkan Engkau, ya Tuhan, menaruh harapan hanya padamu. Bapak Ibu, ayo kita sadar, COVID ini kan seperti padang gurun. Ayo berharap kepada Tuhan saja. Rendahkan hati kita, datang pada Tuhan. Kekuatan manusia mengecewakan, tapi kalau kita bersama Tuhan, kita pasti berkemenangan. Haleluya. Yang kedua Bapak Ibu, apa yang tujuan Tuhan membawa kita ke padang gurun? Ya seperti hari-hari ini, serba pas-pasan, ada ancaman, kita keluar takut, pegang apa sedikit-sedikit pakai hand sanitizer ya, cepet-cepet cuci tangan gitu ya. Wah takut, semua takut ya. Ada banyak orang lagi sakit, takut ke rumah sakit, takut ketularan gitu ya, COVID-19. Oh banyak ketakutan, ada banyak ancaman seperti padang gurun. Apa tujuan Tuhan kalau kita masuk ke tempat ini? Yang pertama, merendahkan hati kita, sadar Tuhan itu segalanya, Tuhan yang sanggup menolong kita. Yang kedua, menguji ketaatan hati kita. Ulangan 8 ayat 2 berkata, dalam tekanan apakah kita tetap cinta Tuhan? Dalam tekanan, apakah kita tetap beribadah kepada Tuhan? Dalam keterbatasan seperti hari ini, kita nggak bisa ke gereja, mungkin nggak ada orang yang support kita untuk beribadah. Masihkah kita sungguh-sungguh beribadah? Masihkah kita ingin cari Tuhan? Atau kita mulai tidak taat? Yang kedua, Tuhan ingin menguji ketaatan hati kita. Bapak Ibu, tahukah Bapak Ibu bagaimana cara melihat sifat asli seseorang? Yaitu dalam dua kondisi yang berbeda. Yang pertama, kalau diberi tekanan dan dalam kekurangan. Oh, kalau orang dalam tekanan, dalam kekurangan, sifat aslinya bisa keluar. Satu kali ada seorang petapa yang terkenal sabar di seluruh dunia. Dia di atas gunung, dia diam, katanya sabar. Oh, hewan-hewan nggak ada yang dia bunuh, dia menghindar. Satu kali ia turun ke kota untuk diwawancara. Oh, katanya ini petapa paling sabar. Begitu masuk kota besar, lihat sana sini macet, nunggu lama. Dalam tekanan kan, diteleponi terus, Pak sampai mana, Pak sampai mana. Apa yang terjadi? Petapa yang sabar bisa marah-marah, banting pintu, banting HP, semuanya dibanting. Tergantung tekanan. Mungkin hari ini kita bisa taat ya, waktu kita semua baik-baik saja, kita semua nikmati semua yang baik gitu ya. Kita mungkin bisa taat sama Tuhan. Kalau dalam tekanan, dalam kekurangan, saya berdoa Bapak Ibu semua tetap takut Tuhan lebih daripada segalanya. Yang kedua, kalau kita ingin tahu seseorang itu bagaimana sifatnya, yang kedua adalah diberi kekuasaan dan kekayaan, kebalikannya. Ya. Oh, waktu dulu miskin, nggak punya apa-apa, waktu dulu belum jabatannya tinggi, kekuasaannya masih sedikit. Oh, setia sama anak istri luar biasa.
bekerja begitu taat. Tapi begitu dikasih kekuasaan, begitu dikasih kekayaan, oh jadi sombong. Oh, rumah tangga kacau semua. Satu kali ada seorang ibu datang kepada hamba Tuhan, Pak pendeta, gitu ya. Dia teriak di depan pintu, maka pendeta ini, ada apa Bu? Saya ini pengen sekali lihat suami saya naik promosi, jabatan, kaya. Oh ya, mana suaminya, ajak ke sini. Mereka berdua datang bersama anaknya, didoakan, Pak pendeta, Tuhan berkati mereka. Mereka ini orang-orang yang taat. Mereka ini mengasihi Tuhan, turunkan berkat-Mu Tuhan. Setahun kemudian, ibu itu telah pindah ke kota dan begitu banyak kekayaan, suaminya promosi luar biasa, menjadi kepala regional yang besar. Apa yang terjadi? Tiba-tiba setelah 3 tahun berselang, ibu itu datang kembali, ketok pintu, Pak pendeta, gitu. Ketika buka pintu, Pak pendeta desa ini melihat, dia nggak kenal siapa ini, siapa ya Bu? Saya nggak kenal, karena ibu itu rupanya sudah berubah, sudah ikut ke kota-kotaan, ya, sudah beda semuanya, sudah perhiasannya di mana-mana. Lalu ibu itu berkata, Pak pendeta doakan saya. Oh iya, doakan apa? Tolong kembalikan saya dan suami saya miskin kayak dulu. Pak pendeta kan kaget, loh kenapa Bu? Kenapa? Kan enak sekarang semua ada kekuasaan. Iya, sejak suami saya punya kekuasaan, sejak suami saya kaya, suami saya nggak pernah pulang. Suami saya selingkuh. Suami saya punya anak di luar pernikahan kami. Dan suami saya dipengaruhi yang buruk, jatuh dalam banyak dosa. Tolong kembalikan lagi keadaan kami. Seperti dulu nggak punya apa-apa, yang bahagia. Ada orang kalau dikasih kekuasaan, kekayaan, itu berubah, sifat aslinya keluar. Bapak Ibu, hari ini mungkin kita dalam ujian, dalam pas-pasan, dalam kekurangan. Masihkah kita mau taat sama Tuhan? Masihkah kita setia mengandalkan Tuhan? Saya berdoa Bapak Ibu semua tahu bahwa Tuhan itu masih pegang kendali. Jangan tinggalkan Tuhan. Ingat, Alkitab berkata, manusia bukan hidup dari roti saja. Maksudnya apa? Dalam kekurangan pun Tuhan itu pelihara kita waktu kita pegang firman-Nya. Kalau kita teguh pegang firman-Nya, Tuhan di pihak kita. Lawan apapun, keadaan apapun, kita diluputkan. Mazmur 91. Dalam penyakit apapun, dalam kondisi ancaman bagaimanapun, kita diselamatkan. Ingat orang Israel, kita kan sedang cerita tentang padang gurun Bapak Ibu ya. Padang gurun orang Israel dipelihara luar biasa. Di siang dikasih tiang awan, malam dikasih tiang api. Kalau siang supaya nggak kepanasan, kalau malam supaya nggak kedinginan dan nggak diserang ular, kan ada api. Oh Tuhan pelihara Bapak Ibu, kalau takut akan Tuhan. Tapi ingat juga di padang gurun itu ada ular tedung waktu mereka bersungut-sungut. Ya, Tuhan juga bisa kirim hukuman dalam masa yang suka. Karena itu jangan tukarkan Tuhan dengan apapun. Ayo kita tetap pegang firman Tuhan. Yang kedua, Tuhan membawa kita masuk ke padang gurun. Kenapa? Karena Tuhan menguji ketaatan kita. Tuhan membawa kita mungkin hari ini dalam keadaan yang di COVID pandemi ini kita mungkin pas-pasan padang gurun, ancaman padang gurun. Yang kedua, pengen nguji ketaatan kita. Apakah kita tetap taat? Apakah hati kita murni mencintai Tuhan? Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu ya, apa tujuan Tuhan membawa kita ke padang gurun atau dalam kondisi sekarang pas-pasan? Yaitu penuh ancaman juga. Yang pertama tadi untuk merendahkan hati kalau kita sudah lupa Tuhan, supaya ingat lagi. Yang kedua, untuk menguji ketaatan hati kita. Dan yang ketiga, oh Pak, saya ini kan sudah rendah hati, saya ini kan sudah taat. Yang ketiga, buat Bapak Ibu yang sudah rendah hati dan sudah taat, semua ini ada, padang gurun ini boleh ada, supaya apa? Yang ketiga, supaya kita melihat pemeliharaan Tuhan, supaya kita melihat kuasa Tuhan nyata dalam hidup kita. Bapak Ibu, tidak ada kemenangan yang besar
tanpa peperangan yang besar. Mungkin hari ini kita menghadapi peperangan yang besar, kita sudah rendah hati, kita sudah taat. Ayo kita semua lihat pemeliharaan Tuhan dan mujizat Tuhan. Dalam ayat yang keempat, Ulangan 8 ayat 4 dikatakan, pakaianmu tidaklah menjadi buruk dan tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun. Bapak Ibu, kalau jalan jauh itu pasti kakinya bengkak. Bayangkan 40 tahun, tanahnya nggak rata, mereka nggak pakai sepatu yang bagus-bagus kayak sekarang. Ya, sepatunya biasa saja, tapi Tuhan pelihara. Oh, mungkin kalau hari ini Tuhan bilang sama kita ya, wah, aku akan memberkati engkau seperti padang gurun, kakimu nggak akan bengkak, sepatumu nggak akan rusak, bajumu nggak akan rusak. Oh, refleksi bisa tutup Bapak Ibu ya. Wah, ya, semua merchant toko baju nggak laku, bajunya baik-baik, terang, bagus. Ya. Wah, sepatu nggak rusak-rusak, kaki nggak bengkak, bayangkan. Ya. Sekarang kan berjamur refleksi di mana-mana gitu ya. Wah, pandemi ini semua tutup. Bapak Ibu, mungkin hari ini kita capek fisik, kita ngerasa sakit semua badan ini, kita capek pikiran, tetap rendah hati, tetap takut akan Tuhan, maka nyatalah dalam hidup kita pemeliharaan Tuhan. Ia akan pelihara kita. Ingat, burung pipit di udara Tuhan pelihara, walaupun tidak menanam. Apalagi kita semua yang dikasihinya. Saya berdoa Bapak Ibu semua dalam keadaan yang baik, ya, dalam keadaan yang sehat. Kalau Bapak Ibu mungkin dalam keadaan yang down, susah, ayo kita semua tetap pegang Tuhan, rendah hati, dan kita lihat mujizat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.